Dua Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai 15 demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergelombolan dan membawa sebagian tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, emas 1.000 sikal emas, 6.000 sikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, apakah aku ini Allah yang mematikan dan menyembuhkan, menghidupkan, sehingga orang ini mengirim surat pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Tetapi Naaman marah, lalu pergi sambil berkata, sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan tahir. Lalu ia turun membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu.
Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hamba-Mu." Sampai di sana, yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Komunikasi yang menyembuhkan. Ibu yang dikasih Tuhan, kita banyak kali mendengar kata komunikasi. Apa sih artinya komunikasi itu? Apa? Berbincang-bincang. Kalau gosip juga bisa ya, termasuknya bincang-bincang. Komunikasi. Iya, seru. Kalau udah gosip pasti akan lupa waktu. Tiba-tiba sudah sore. Belum masak nasi. Belum siap makanan. Betul, komunikasi. Ada di dalamnya bincang-bincang. Tetapi tidak sesederhana itu. Komunikasi menurut teori komunikasi adalah menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, menyampaikan isi hati kepada pihak atau orang lain supaya orang lain itu paham, mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi gagasan kita, itu sampai. Maka kalau nggak sampai, seringkali disebut miskomunikasi. Artinya ada komunikasi yang tidak nyambung. Kita bisa berbincang-bincang, kita bisa ngobrol berjam-jam, belum tentu isi pikiran kita, isi hati kita, gagasan kita itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Bisa ditangkapnya sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, ini jadilah miskomunikasi, salah pengertian, dan kita bisa jadi marah-marahan tuh. Bisa jadi kabar burung itu tambah liar dan tidak berpijak pada kebenaran, pada data dan fakta yang sebenarnya. Komunikasi itu kan cara penyampaian. Cara penyampaian itu bisa melalui berbagai macam alat atau simbol. Saya ngomong pakai alatnya, saya bicara, ya. Itu alat untuk komunikasi. Mudah-mudahan ibu-ibu mengerti apa yang saya sampaikan, yang menjadi gagasan pikiran saya, yang tentu berdasarkan firman Tuhan ini. Begitu. Nah, sebaliknya yang menerima gagasan juga harus menyiapkan diri. Orang menyampaikan gagasan, menyampaikan firman Tuhan, menyiapkan dengan baik. Tapi kalau orang yang disampaikannya asa bodoh, pikirannya menerawang kemana-mana, lalu kita memperhatikannya handphone kita saja, bisa nggak ketangkap dengan baik? Nggak bisa. Jadi ada sesuatu yang harus juga disiapkan oleh kedua belah pihak supaya komunikasi ini nyambung. Nah, kita akan belajar nih sebuah komunikasi yang nantinya goalnya itu, tujuannya memulihkan, menyembuhkan. Kalau tujuannya memulihkan, menyembuhkan, berarti ada yang sakit. Siapa yang sakit?
yang tadi kita bacain. Naaman. Naaman. Ini nama dari orang mana ini? Aram. Asyur yang sekarang. Naaman ini kita telusuri nih lebih jauh. Siapa Naaman itu? Tadi kan kita baca tuh, siapa Naaman ini? Dijelaskan dalam firman Tuhan. Siapa? Panglima Raja Aram. Kalau seseorang jadi panglima, pangkatnya udah tinggi enggak? Tinggi dong ya. Namanya panglima, kepalanya kepala pasukan, pokoknya yang tertinggi. Panglima perang ini. Gimana Naaman ini sosoknya yang seperti apa? Digambarkan apa di situ? Ia terpandang di hadapan tuannya. Seseorang bisa terpandang karena apa? Mungkin karena tampannya, karena gagahnya. Alkitab menjelaskan ia terpandang oleh karena tidak hanya gagahnya, tetapi ada prestasi yang luar biasa. Maka prestasi luar biasa ini diakui sehingga raja memandangnya terhormat. Itu yang dinamakan terpandang, yaitu bahwa dia melalui dia Tuhan memberikan kemenangan kepada Aram. Jadi karena berkat dia memimpin pasukan perangnya, banyak sekali bangsa-bangsa lain itu dikalahkan oleh pasukan Aram ini yang dikepalai Naaman. Bayangkan tuh, sederet prestasi yang mentereng. Dia gagah perkasa, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepadanya. Tapi ada sayangnya, apa itu? Dia punya penyakit kulit. Alkitab terjemahan baru ditulisnya penyakit kulit. Alkitab terjemahan lama disebutnya kusta. Kok ada bedanya? Ya, karena dulu terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang disebut kitab Vulgata itu diterjemahkan penyakit kulit ini dengan leprae. Leprae yaitu sama dengan kusta, penyakit Hansen. Nah, ini adalah penyakit yang mati rasa. Tapi di sini Naaman menyakitkan penyakit kusta itu. Lalu dicari lagi bahwa terjemahan ini kurang pas, maka yang pas itu penyakit kulit bercak-bercak mungkin bisa memalukan dipandang di depan orang-orang. Kok sudah gagah perkasa, dia banyak memenangkan pertempuran, tapi ya penyakit kulit yang nampaknya mungkin borokan atau apa ya. Orang melihatnya seperti najis, jijik, menjijikkan. Ini kontras banget ya. Tadi gagah perkasa, dia hebat, kepala pasukan, panglima. Di sisi lain borokan dan sakit kulit yang menjijikkan. Bagaimanapun dia kepikiran ada masalah, ada sakit. Nah, kita fokus nih di rumahnya. Di rumahnya Panglima Naaman ini. Di situ ada siapa?
Coba kalau tadi kita cermat baca, pasti menemukan ada gadis remaja. Gadis ini adalah orang Israel. Jadi Naaman itu bukan orang Israel, tadi orang Aram. Di rumahnya ada budak, ada jongos, perempuan masih remaja, namanya pun tidak disebutkan. Kenapa? Kok ada seorang gadis remaja ini yang jadi pelayan, yang jadi jongos di rumah tuannya ini, yang bangsa asing? Alkitab menjelaskan bahwa suatu kali ini pasukan Aram pernah menyerbu orang-orang Israel. Bayangkan ya, menyerbu, mengalahkan. Berarti kalau menyerbu, mengalahkan, ada orang-orang yang menderita, dibunuh kah, diapa, untuk ditaklukkan. Nah ini orang-orang, anak-anak mudanya diangkut jadi budak. Dijadikan pelayan, jongos, pembantu. Coba kita berpikir kalau kita jadi si gadis itu. Orang Israel yang dulu diserang oleh orang Aram ini. Lalu dia bisa melihat tuh, mungkin ayahnya, mungkin teman-temannya yang sebaya, yang sudah bisa angkat senjata, mati oleh pasukan ini. Dan dia sendiri dibawa jadi jongos. Kira-kira nyaman nggak? Enak nggak? Hati kita dongkol nggak? Duh, ini ya saya kesempatan ada di rumah Tuhan yang memimpin dulu, menaklukkan bangsaku, menganiaya bangsaku. Mungkin aku ada kesempatan jadi pelayan. Aku masukin racun aja gitu ya, biar mati semua. Tapi gadis ini baik. Iya, ya. Ternyata gadis itu tidak menyimpan perasaan dendam. Tetapi ia malah sebaliknya. Kasihan sekali ya. Tuanku yang gagah, yang perkasa ini kok sakit, yang memalukan. Akhirnya saya bayangkan tuh di rumah itu. Mungkin dia sedikit malu-malu kah, ragu-ragu, lalu ngomong ke nyonyanya, nyonya, saya prihatin dengan keadaan tuan yang menderita sakit. Cobalah ke Israel, di sana ada nabi Tuhan. Mungkin ia bisa disembuhkan oleh nabi itu. Nih, kira-kira sang nyonya mau denger enggak ya? Iya, mau dengar. Karena kenapa? Pada dasarnya, kalau kita lihat dalam bacaan Alkitab, Naaman ini orang baik. Dia gagah perkasa karena memang tugasnya waktu itu adalah berperang, ya perang. Tapi kan ayatnya mengatakan bahwa Tuhan melalui dia memberikan kemenangan. Artinya Tuhan sebenarnya berkenan kepada dia. Dia di rumahnya menjadi orang yang baik. Kalau bukan orang yang baik, mungkin mana bisa berkomunikasi dengan hamba, dengan jongos. Tidak mungkin juga suara jongos ini, suara hamba didengar. Apalagi dari bangsa asing yang pernah ditaklukkannya. Apalagi perempuan pada saat itu. Nah, ia orang baik yang
mau berbagi cerita di rumahnya itu. Nah, rumah kita mau nggak berbagi cerita tentang kebaikan? Ini bulan keluarga, mengingat kembali keluarga kita. Tapi di sisi lain ketika kita menceritakan soal Naaman ini adalah orang yang dipakai Tuhan, diberikan kemenangan. Tapi di sisi lain kita mau melihat yaitu si gadis hamba ini. Untuk jadi orang yang bisa dipercaya ceritanya, dia harus bagaimana? Nah, ibu-ibu yang mungkin punya asisten rumah tangga. Saya suka mendengar ada banyak yang tidak percaya. Gua mah tidak percaya tuh sama dia. Kalau mau pergi ya udah dikunciin aja semuanya. Biar aman. Tapi ada juga orang yang betul-betul percaya. Kalau ada dia di rumah beres. Percaya. Untuk bisa dipercaya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah satunya kata dengan perbuatan. Jangan mencela-mencela. Ya. Jangan sini lain, sana lain. Sini ngomongin majikannya, ya. Ke sana ketika ada keuntungannya di hadapan majikannya muji-muji. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Jadi seorang hamba ini kenapa suaranya didengar? Curiga enggak sih sebenarnya kalau si Naaman atau nyonyanya ini dengar ceritanya dia? Bisa enggak mereka punya pikiran, jangan-jangan ini kan orang Israel. Dulu dia pernah menyerang. Jangan-jangan suruh ke sana, nanti di sana dibikin perangkap, ditangkaplah, dianiaya. Bisa nggak punya pikiran begitu? Iya, kalau nggak percaya, bisa dia punya pikiran yang negatif. Tetapi pikiran yang positif yang diterima oleh Naaman ini. Jadi dia terima itu dari istrinya itu ketika disampaikan. Nah, dalam poin ini, walaupun ya posisinya si gadis hamba jongos itu mungkin rendah, bangsa asing, dia jadi pembantu, tapi dia bisa dipercaya. Kita bisa nggak dipercaya orang lain? Seharusnya bisa. Syaratnya apa? Ngomongnya jangan mencela-mencela. Ngomongnya jangan kebanyakan gosip. Tapi dicerminkan dengan perbuatan kita. Perbuatannya baik, orang akan percaya apa yang kita sampaikan. Kunci komunikasi untuk menyembuhkan adalah orang yang menyampaikannya punya integritas, bisa dipercaya. Nah, ternyata nggak sampai di situ saja ceritanya ya. Ketika disampaikan, lalu Naaman percaya, ya kan dia seorang panglima, jadi harus izin dulu pada rajanya. Raja, aku mau cari kesembuhan. Ternyata ada titik terang nih, bahwa di Israel ada seorang hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bolehkah saya pergi ke sana? Kalau mau bandel bisa aja jalan sendiri. Tapi Naaman punya integritas. Baiklah, kata raja, aku akan menuliskan surat untuk Raja Israel di sana supaya engkau mendapatkan pemulihan yang engkau inginkan. Raja menuliskan suratnya. Ini, bawa surat ini, sampaikan kepada Raja Israel supaya kamu diperlakukan dengan baik. Lalu Naaman pergi. Dia bawa surat itu. Raja Israel buka tuh. Ketika baca, isinya apa tuh?
Ketika dibaca surat itu bunyinya adalah supaya raja itu bisa menyembuhkan Naaman. Gimana raja itu? Raja Israel. Raja Israel mengoyakkan jubahnya, pakaiannya. Tanda apa itu? Jengkel, marah. Dia mengatakan, sangkanya aku ini adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan orang, yang bisa menyembuhkan orang. Ini pasti nih Raja Aram nih mau bikin gara-gara. Gara-garanya apa? Mau menguji. Kalau Naaman pulang lagi nggak sembuh, berarti ada alasan nih. Dia bikin gara-gara untuk menyerang kita. Ininya apa? Negatif. Bandingkan ya, hamba perempuan, ini raja. Hamba perempuan tadi, gadis itu optimis. Di Israel ada nabi yang bisa memulihkan. Ini raja tidak yakin bahwa di dalam negerinya itu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai. Jadi buat ibu-ibu kita semua poinnya di sini bukan soal kedudukan orang itu dipercaya. Bukan soal kedudukan orang itu punya integritas. Jabatan tidak menentukan, tetapi soal iman di hati seseorang. Nah, untunglah di situ ada Elisa. Elisa mungkin mendengar dari pegawai-pegawai istana. Ada apa ini heboh-heboh di istana sampai raja mengkoyakan gitu. Ada kekhawatiran yang begitu sangat, takut negaranya diserang karena bikin gara-gara. Elisa mendengar bahwa ada seorang utusan yang ingin dipulihkan. Lalu Elisa mengatakan, sudah bawa ke sini. Kalian jangan takut. Dibawalah ke rumah Elisa. Nah di situ kemudian Elisa mengatakan, Elisa nggak menemui loh, nyuruh lagi pesuruhnya. Suruh saja orang itu mandi itu di Sungai Yordan. Rupanya Sungai Yordan dari dulu itu juga bukan sungai yang bersih. Sungai yang kotor. Ini Naaman melihat perintahnya nggak logis, ya. Apakah di tempat gue di sana sungai-sungainya nggak kurang bersih, suruh mandi di sini? Ayah suruh mandi di kali beton situ. Ini penghinaan gitu kan. Sudah kita pulang aja. Nah, untung lagi nih. Naaman disertai oleh pegawai lagi nih. Pegawai rendahan lagi. Si pegawai itu ngomong colek ya. Naaman, ini kan perintah yang gampang, gak susah. Kita kan udah datang ke sini. Wong cuma turun mandi saja, bukan sesuatu yang susah. Logis juga ya. Lalu Naaman mengikuti. 7 kali dia mandi, hasilnya apa? Keluar dia tahir. Dia sembuh, bahkan kulitnya seperti anak yang baru lahir itu. Halus sekali. Luar biasa. Nah, saya mau mengajak kita belajar lagi nih. Tadi dari hamba, raja, sekarang dari pesuruh juga. Mereka mengkomunikasikan sesuatu sisi mudahnya. Gampang kok, nggak susah. Yang penting turunkan gengsimu. Kayaknya kamu gengsi deh kalau mandi di situ. Nah, jadi anak Tuhan itu harus membawa sikap ini. Punya integritas, satunya kata dan perbuatan, tetapi melihat hal-hal yang mudah. Jangan mempersulit. Mempersulit keadaan, mempersulit suasana, sehingga orang ragu datang kepada Tuhan.
Ini kan mudah, gampang saja. Ikut Tuhan itu nggak susah, gampang. Hatimu serahkan kepada Tuhan. Tapi bukan gampangan ya. Tapi di situ ketika engkau mengenal cinta Yesus, karya Tuhan itu, maka kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah, jadi hamba-hamba ini dipakai untuk komunikasi yang baik dengan Naaman. Lalu kemudian Naaman sembuh. Apa yang dilakukan sesudah sembuh? Ia memberikan persembahan. Lalu yang lebih penting bukan persembahan itu. Tapi ia mengatakan di seluruh dunia ini tidak ada Allah selain di Israel. Dia mengakui itu dan percaya. Bayangkan ya, dari seorang yang tadinya tidak percaya, posisinya luar biasa, ini karena komunikasi hamba-hamba ini yang bisa menolong dia. Nah, buat kita juga mestinya belajar ini, ya. Jangan kita berangan-angan, oh nanti kalau aku sudah posisinya bagus, aku bisa dipercaya orang. Ketika orang lain sudah memandang aku tidak kerek lagi, tidak belangsak lagi, maka aku akan menjadi saksi Tuhan, berkomunikasi dengan baik. Jangan tunggu itulah. Dari peristiwa ini kita bisa lihat orang serendah hamba ini sederajat juga dengan pegawai-pegawainya Naaman, itu bisa mengkomunikasikan dengan tepat, dengan baik, sehingga komunikasi itu menghasilkan pemulihan, penyembuhan. Nah, biar kita belajar dari sini dan kita percaya, saya mau jadi saksi Tuhan, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa dipercaya, dan bisa menjadi berkat atau saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.